Oke, pertanyaan selanjutnya dari Facebook Pak Pendeta dengan nama Oce Susan. Pertanyaannya, saya ingin menanyakan tentang hal berpuasa di Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Khususnya perumpamaan di ayat 36 sampai 39. Saya tahu kalau perumpamaan itu inti dari artinya adalah ketidakcocokan karena Tuhan Yesus masih bersama murid-muridnya. Jadi tidak perlu berpuasa, tapi saya hanya ingin tahu penjelasan dari perumpamaan tersebut. Silakan pendeta, penjelasan dari perumpamaan tersebut. Terima kasih. Tadi perumpamaannya di dalam ayat 36 sampai ayat yang ke-39 ya. Ya, pendeta. Oke, kita buka Alkitabnya. Mungkin kalau ada di sana yang bisa baca, either Stephen atau Jeff. Dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-36 sampai 39. Supaya kita semua involved. 36 dari 36. Oh, 36. Kita mulai 36, kita ganti-gantian Jeff ya. Oke, siap. Ayat 36. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan koyak. Tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakan dari yang baru itu. Ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru tidak akan mengoyakkan tong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Silakan pendeta, apa maksud dari perumpamaan tersebut? Baiklah, terima kasih. Ini ancang-ancangnya kita akan jawab agak panjang. Silakan pendeta, karena kita akan ada waktu khusus untuk hari Sabat untuk menjawab pertanyaan yang lain. Silakan. Oke, jadi kita ada waktu. Terima kasih. Oh, jadi nanti hari Sabat ini kita ada live ya? Ya. Live, tapi tidak menerima pertanyaan. Kita hanya menjawab saja yang pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Oke, baik. Oke. Untuk saudara Oce Susan atau saudari Oce Susan, atau mungkin ini dua orang, Oce dan Susan, saya tidak tahu, di Facebook. Untuk mengerti tentang perumpamaan Tuhan Yesus ini, mari kita melihat konteks yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-5. Saya akan menunjuk beberapa ayat untuk menolong kita mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi pada waktu itu ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ikut mendengarkan Yesus. Bila mana ada orang Farisi dan ahli Taurat yang datang juga untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, ada yang datang untuk belajar, ada yang datang juga untuk mencari kesalahan. Jadi ada dua kelompok orang di atas dunia ini berdasarkan tujuan atau sikap atau motif mereka dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah mereka yang mencari kebenaran, dan yang kedua adalah mereka yang mencari kesalahan. Orang yang mencari kebenaran, pada waktu dia menemukan kebenaran, hatinya akan bersukacita. Tapi orang yang mencari kesalahan, pada waktu ia menemukan kebenaran dan dia tidak mau menerimanya, hatinya akan gusar dan dia akan coba menentang.
Dan inilah yang terjadi pada orang-orang Farisi, kebanyakan orang Farisi, dan juga kebanyakan ahli Taurat, karena ada orang Farisi dan ahli Taurat juga yang percaya kepada Yesus. Dan inilah yang terjadi di pasal yang kelima. Saya harap saudara Oce Susan mengikutinya. Ada paling tidak pada waktu mereka mendengarkan Yesus dan melihat apa yang Yesus lakukan, paling sedikit ada 3 kasus yang terjadi. Saya sebut kasus. 3 kasus yang terjadi. Yang pertama adalah sebuah kasus mulai dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26, di mana ada seorang lumpuh yang hanya bisa tertidur di atas tempat tidurnya dan dibantu oleh teman-temannya menurunkan dia dari atas atap rumah. Kalau ingat ceritanya, Jeff, dari atap diturunkan tepat di depan Yesus, lalu Yesus menyembuhkannya. Lalu waktu Yesus menyembuhkan, Yesus katakan dalam ayat 20, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Langsung ayat 21, ahli-ahli Taurat yang tadi sudah datang dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Jadi mereka menentang Yesus dan Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus menegur mereka. Jadi kasus yang pertama pada saat orang Farisi dan ahli Taurat datang mendengar Yesus adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan mereka memprotes perkataan Yesus yang mengampuni dosa dari orang yang lumpuh itu. Jadi dalam kasus yang pertama, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak mempunyai belas kasihan dan mereka tidak percaya Yesus bisa mengampuni dosa, sementara Yesus mempunyai belas kasihan dan dia mengampuni dosa. Coba perhatikan, kita sedang membandingkan di sini orang Farisi dan ahli Taurat dengan pendapat, sikap, filosofi, dan ajaran mereka. Dan di sini ada Yesus dengan ajaran, filosofi, dan apa yang ia perbuat yang bertentangan. Itu yang pertama kasusnya. Yang kedua, ayat 29 sampai ayat yang ke-32 mengatakan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu apa yang terjadi? Ayat 30, kembali kelompok yang sama. Siapa mereka? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mengapa dia makan dan minum dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Tapi Yesus katakan bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit yang membutuhkan dokter. Kembali kita bisa melihat dua sisi atau dua pendapat yang berbeda. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak mengasihi pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka bahkan memusuhi. Sementara di sisi yang lain, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa dan juga mengasihi dan berbaur bersama-sama dengan pemungut cukai. Itu adalah yang kedua kasusnya. Kasus yang ketiga ada di dalam ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang Farisi itu, artinya yang sama tadi, bukan yang beda, berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Kenapa diprotes makan dan minum? Karena sebelumnya Yesus dan murid-muridnya makan dan minum dengan siapa? Dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Coba kalau murid-murid Yesus dan Yesus makan dan minum, ini bukan makan-makan dan minum-minum, jangan salah ya. Makan dan minum bersama-sama dengan orang Farisi, kalau mereka, Yesus dan murid-muridnya,
makan dan minum bersama-sama dengan orang Farisi, tidak mungkin mereka diprotes oleh orang Farisi. Tapi karena mereka makan dan minum dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, maka mulailah orang Farisi ini membandingkan Yesus dan murid-muridnya dengan murid-murid orang Farisi dan murid-murid Yohanes. Mereka bicara puasa, mereka katakan, kok itu murid-murid Yohanes puasa, murid-murid kami juga puasa. Kok murid-murid kamu makan dan minum? Itu yang mereka tanyakan. Lalu kemudian Yesus menjawab ayat 34, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, maka waktu itulah mereka akan berpuasa. Apa yang dikatakan Yesus? Kalian itu berpuasa, murid-muridmu, orang-orang Farisi, berpuasa hanya untuk sedih-sedihan aja. Padahal di dalam Yesaya pasal yang ke-58, Alkitab menerangkan bahwa puasa yang benar itu adalah puasa di mana mereka mengorbankan, mereka punya milik untuk membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, membebaskan orang-orang yang sedang tertindas. Itulah puasa yang benar. Demikian kata Tuhan Yesus. Kalau hanya masalah sedih-sedihan mah, ngapain murid-murid saya mesti sedih? Orang gurunya ada bersama-sama dengan mereka. Belum tiba waktu mereka untuk sedih-sedihan. Jadi kita bisa melihat ada 3 kasus di mana dalam ketiga kasus ini ada ajaran orang Farisi pada satu pihak dan ada ajaran Yesus pada pihak yang lain. Nah, dengan konteks 2 sikap dan ajaran yang berbeda inilah, maka Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, dan di dalam perumpamaan yang tadi sudah dibacakan oleh Jeff dan Stephen, di situ ada perbandingan-perbandingan. Ayat 36 sampai ayat yang ke-39 tadi sudah dibacakan. Yang pertama ada perbandingan antara baju yang baru dan baju yang tua. Ada di sana tadi dibaca ya, Jeff ya. Baju tua, saya mulai dengan baju tua dulu. Baju yang tua dan baju yang baru. Lalu yang kedua, kantong kulit yang tua dengan kantong kulit yang baru. Ada juga di sana tadi dibandingkan. Lalu yang ketiga yang dibandingkan dalam perumpamaan ini juga adalah anggur yang tua dan anggur yang baru. Oke? Jadi ada 3 perbandingan antara yang tua atau yang lama dengan yang baru. Dalam konteks ada 3 kasus di mana kita bisa melihat perbandingan dan perbedaan yang nyata antara ajaran dan sikap orang Farisi dengan ajaran dan sikap Yesus. Yang pertama adalah orang Farisi tidak percaya Yesus sebagai Allah, tapi di pihak lain Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia mengampuni dosa. Yang kedua, kasus tadi kita lihat, orang Farisi tidak mengasihi orang berdosa, tapi di pihak lain Yesus mengasihi pemungut cukai dan orang berdosa. Kemudian kasus yang ketiga, orang Farisi berpuasa untuk dilihat orang, tetapi Yesus menekankan arti berpuasa yang baru, yaitu dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7, di mana mereka menolong orang-orang yang tertindas. Dalam ketiga perbedaan, kontras yang berbeda atau yang sangat nyata antara ajaran orang Farisi dengan ajaran Yesus, inilah Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Baju yang tua yang menggambarkan ajaran orang Farisi, dan baju yang baru menggambarkan ajaran Yesus. Dan baju yang baru
tidak bisa dijahitkan di atas baju yang tua, nanti sobek. Ajaran Yesus tidak bisa dicampur dengan ajaran orang Farisi. Yang tua baju itu harus ditinggalkan, pakai baju yang baru. Perbandingan yang kedua, ada kantong kulit yang tua dan kantong kulit yang baru. Kantong kulit yang tua menggambarkan ajaran-ajaran orang Farisi yang sudah begitu lapuk dan usang sehingga tidak lagi bisa menampung sebuah anggur yang baru, yaitu ajaran Yesus. Tidak bisa. Dan kantong kulit yang baru inilah yang harus digunakan untuk menampung anggur yang baru. Dan itu menggambarkan ajaran Yesus. Perbandingan yang ketiga tadi, anggur yang tua dan anggur yang baru atau yang masih fresh, yang biasanya lebih menyegarkan. Yesus mengatakan dalam perumpamaan ini berdasarkan konteks tadi, anggur tua itu menggambarkan ajaran dari orang-orang Farisi, sementara anggur yang baru dan fresh ini menggambarkan ajaran dari Yesus Kristus. Sehingga Yesus mengatakan, banyak orang yang sudah bingung dan sudah menikmati anggur yang tua ini yang menggambarkan ajaran orang Farisi atau menggambarkan ajaran ahli-ahli Taurat. Dan mereka katakan, kami sudah betah di sini. Sehingga banyak yang menolak untuk mendapatkan anggur yang masih fresh, yang menggambarkan ajaran Yesus. Kurang lebih itulah makna dari perumpamaan tadi. Jadi agak panjang, mohon maaf. Oke, terima kasih Pendeta untuk jawabannya.